selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditi. Yang pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam BRPT, ketujuh Antam, ke-8 Inco, ke-9 Tins, ke-10 Akra, ke-11 Agi, dan terakhir ESA. Langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup menguat 1% ke harga 1010. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dilihat broker sebenarnya Medco itu masih ada distribusi. Ini kelihatan ya. Nilai warna merah itu besar-besar, top 5-nya, dan yang nampung tipis-tipis dan banyak. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Medco kondisi seperti ini, yang penting jangan turun dari 970. Kalau turun dari itu lanjut downtrend. Apalagi Medco itu udah uptrend. Ini kemungkinan tetap menurut saya pola dead cat bounce. Ya, sangat hati-hati. Pokoknya Medco kalau Bapak Ibu yang punya di bawah 1000 itu hati-hati. Bisa turun lebih dalam. Kenapa? Karena tren uptrendnya itu semenjak dia rally dari 27 Juli. Kalau rally dari setelah Covid ya panjang, tapi ini momentumnya dia rally terus trend uptrendnya udah patah. Kalau ditarik dari bawah ini udah naik 150%, wajar kalau ada distribusi. Mungkin nggak dia naik lagi uptrend, belum. Kayaknya sih naik-naik terbatas, perlu akumulasi dulu seperti halnya ini. Ini dia turun dalam, akum, naik, turun, akum, naik, turun, akum, baru lagi. Ini hitung aja nih berapa bulan dia baru naik lagi, setahun ya, September sampai Agustus. Ini kan setelah dia sampai peak atasnya. Ini kan dulu peak nih. Ini rally, koreksi, dan mulai akum, naik turun, tapi nggak pernah mencapai area puncak. Jadi ini kayaknya ini akan jadi momentumnya nanti. Area 1200 nih. Nah, kalau dia bisa mengatakan ini baru, dan kemungkinan kalaupun naik ya sini terus ya akumulasi area inilah. Pokoknya hati-hati kalau untuk tren jangka pendek. Jangan turun dari 970 untuk Medco. Kalau dia konsolidasi di atas ya bagus, bisa tektokin, atau ya di 1000 sampai 1100 nih juga lumayan kan, 10% tektok nih juga kan berhasil break ke 1100, koreksi, retest lagi, koreksi lagi. Berarti dia sudah membentuk satu lower high, dua lower low. Tinggal nunggu membentuk lower high yang keduanya di mana, dan ya mungkin gak nih pola patahan plek. Ya kita lihat aja. Pokoknya kuncinya ini Bapak Ibu ya, untuk tren jangka pendek itu jangan turun dari 1000. Kalau Bapak Ibu tetap hot ya harus siap sabar di mana dia nanti konsolidasinya seperti halnya ini nih ya. Ini konsolidasi. Tapi ini kan karena masih dia itu baru menembus, baru pertama kali rally, dan konsolidasi ya memang pendek, cuman berapa bulan dah, 3 bulan dah rally lagi. Apakah ini 3 bulan rally lagi? Ya kita nggak tahu. Kalau dilihat support kuatnya itu memang 1000, harus dijaga jebol itu ya di bawah konsolidasinya, kemungkinan besar seperti itu untuk Medco. Tapi ini kembali lagi disclaimer on ya, analisa saya juga mungkin bisa salah. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan analisa masing-masing, dan ya sesuaikan dengan profil risiko masing-masing juga. Jadi seperti itu aja untuk Medco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup di harga 322, menguat 2,54%. Kalau dia transaksi asing itu terus net buy, bahkan dari awal April 2 kali aja net sell-nya. Selebihnya net buy terus asing di Elsa. Kalau di broker semarinnya juga Elsa itu ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Nah, kalau untuk Elsa, ini kan dia belum ada rally, malah kelihatannya dia konsolidasi, naik konsolidasi. Kalau dilihat seperti ini memang bukan 340, resisten kuatnya itu di area ini 350. Tapi kalau ditarik tren jangka pendeknya, yang penting dia tembus 340 udah bagus ya, karena konsolidasinya sepertinya akan ditarik naik. Kalau Medco udah duluan rally kan, Elsa belum. Jadi kalau saya lihat, apalagi ini volume meningkat, sebelumnya rally naik terus turun ya, cukup dalam memang, tapi bertahan nih di area 300. Sepertinya konsolidasi akumulasi. Support kuatnya 300 bahkan dari September 2022. Ini tinggal nunggu momentum tembus 340, 350, siap-siap mencoba kembali high-nya 400. Peluang besar loh ya, tapi ini kembali lagi disclaimer on untuk Elsa. Jadi seperti itu untuk Elsa. Ini malah yang menarik daripada Medco. Medco kan lagi di dalam downtrend channelnya. Kalau Elsa ini mencoba uptrend, dan juga selama 5 hari perdagangan 2 minggu yang lalu dia itu bergerak di atas EMA 20 dan volume mulai meningkat.
Tinggal sekali lagi momentumnya, semoga ya konfirmasi tembus 330 340, siap-siap nih ke atas untuk Elsa dengan target 400. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. MACD juga sudah memberikan sinyal bagus, sudah melewati perbatasan garis 0, golden cross juga, bar chart di atas 0 juga terbentuk, volume meningkat. Artinya bagus, EMA 20, EMA 60 juga sudah ditembus. Hari Jumat kemarin tembusnya, siap-siap harusnya sih lanjut. Apalagi tadi ada asing akumulasi. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga bagus, 3 minggu dia membentuk higher high, higher low, dan juga volume meningkat. Saat membentuk candle hijau mingguan, volumenya meningkat, itu sinyal oke untuk Elsa. Kalau dilihat dari time frame bulanannya memang masih doji ya, momentumnya memang minggu ini tembus 340 350, siap-siap 400 untuk Elsa. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Seperti itu untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1430 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakar sebenarnya Pegas di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Pegas, Selasa besok harus rebound juga, jangan turun lagi. Kalau bisa dari 1400, kalau dia turun dari 1300 itu indikasinya lemah, harusnya bertahan di atas 1400, dan konfirmasinya memang minggu ini harus sudah di atas 1450 tutupannya. Itu ada sinyal bagus dengan target arah 1500 1515 untuk Pegas ya. Terdekatnya dulu ini resisten yang akan diuji. Tembus itu siap-siap uptrend lagi nih Pegas. Jadi oke, nggak harusnya masih oke. Pegas di dalam uptrend channelnya juga. Pola resistance wedge kalau jatuh turun dari 1370 ya bisa jadi terjadi pola resistance wedge. Pokoknya hati-hati lah. Di bawah 1400 tuh indikasinya lemah. Harusnya market makernya, bandarnya itu menjaga 1400 kalau memang mau dinaikkan ke atas 1-2 minggu ke depan. Kalau dia jebol 1400, jebol EMA 20-nya ini indikasinya lemah untuk Pegas. Itu menurut saya ya. Jadi seperti itu. Untuk Pegas, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PGO yang ditutup di harga 755, terkoreksi 0,65%. Kalau dia transaksi asing, net sell. PGO juga diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. PGO nggak ngasih harga-harga bawah ya. Di atas-atas terus dia. Ini kan ragu pasti trader. Kenapa? Karena kalau masuk takutnya malah dibawa turun dulu. Nah support kuatnya itu 700. Dia konsol di area atas nih sangat perlu hati-hati ya. Antara benar-benar tembus atau malah ada buangan, tiba-tiba ada buangan. Biasa seperti itu kan pola-pola saham, konsol-konsol pendek di atas tiba-tiba dibuang. Dan momentumnya memang Selasa Rabu tembus 780, siap-siap lanjut. Pokoknya lihat kalau tembus harusnya lanjut PGO. Para scalper biasanya lihat atas, bisa buy on break mereka, tapi yang cari profitnya nggak tinggi, mungkin 2%, seperti itu ya. Untuk PGO harga sekarang kurang oke karena supportnya jauh di 700. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya ada doji tapi dia sudah membentuk higher low. Kalau di time frame bulanannya ada candle pembalikan arah di April, mungkin sudah siap pelan-pelan akan naik, mungkin akan menguji all time high-nya lagi untuk PGO, tapi lambat gerak ya. Kita lihat aja bagaimana untuk PGO. Tapi menarik nih kalau PGO bisa tembus 780-nya minggu ini. Seperti itu PGO. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 3.940, terkoreksi 1%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bokar semarinnya, MDKA masih ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MDKA kalau pola-pola seperti ini nih saya tunggu di 3.800 saja. Ini sinyal lemah. Kenapa? Karena dia 3 hari perdagangan terus membentuk lower low, lower high. Jadi sangat berpeluang turun dulu ke 3.800. Lebih baik wait and see untuk MDKA ya. Tapi apakah pasti turun? Nggak juga, bisa aja naik. Tapi sinyalnya lebih besar bisa turun. Karena ini harga tanggung ya, tergantung Bapak Ibu. Kalau nekat beli, siap nggak? Kalau mau pakai stop loss ya di bawah 3.800. Kelihatannya sih dijaga MDKA ya. Akan menjaga support 3.800 untuk MDKA. Seperti itu tuh MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 835, menguat 0,6%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bokar semarinnya BRPT ada sedikit
akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, BRPT tutupan di harga tertingginya ini momentumnya kalau tembus 840 850 bisa double bottom konfirmasi dan minimal nutup gapnya di 870. Lumayan tuh kan, 840 ke 870 30 poin dengan harga sekarang berarti hampir 4%, 3,5% lumayan tuh buy on break. Tapi disclaimer ya, hati-hati kalau dilihat volume lumayan meningkat. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga oke, volume meningkat dan mestinya sih tembus BRPT 840. Kalau dilihat dari monthly-nya juga bagus, hammer, dan kalau ditarik dari semenjak Juli 2022 itu dia lagi konsolidasi. Supportnya yang dijaga tuh 750. Menarik nggak? Menarik untuk BRPT kalau mau nekat beli buy on break, tunggu tembus 840 ya itu. Kalau nekat ya, targetnya ya 950. Tapi ini kembali lagi disclaimer ya, ini areanya untuk BRPT. Jadi seperti itu untuk BRPT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga 2100 menguat 0,96%. Kalau dia transaksi asing net buy. Ini asing juga terus net buy di Antam ya. Dari akhir Maret itu terus net buy, baru 2 hari net sell. Kalau dia broker summary-nya Antam sedikit ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, untuk Antam juga masih bagus. Dia itu selalu mempertahankan EMA 20-nya dan sudut kemiringan EMA 20 juga lebih dari 40 derajat. Cuman memang harga sekarang tuh harga tanggung, support kuatnya di 2000 dan sekarang itu lagi momentum dia nih, tarik aja ke 2160. Lagi mencoba menembus 2160-nya. Ini lagi konsolidasi. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya untuk Antam, dia 2 minggu itu membentuk lower high lower low. Jadi minggu ini ya harusnya jangan turun dari 2080, pakai aja EMA 20-nya ini. Di time frame weekly-nya ada di 2080. Kalau dia koreksi ke 2080 itu indikasinya lemah. Ke 2000 bisa uji dulu ya. Jadi kalau nekat beli harga sekarang 1,5% aja cut loss saja, misalnya turun dari 2100 atau 2080 tadi. Seperti itu untuk Antam, atau 2% lah stop loss-nya. Tapi kalau Bapak Ibu mau tradingnya lebih panjang ya pakai aja supportnya 2000. Harga sekarang memang harga tanggung, bener naik Pak malah tiba-tiba dibuang. Kalau dilihat setelah dia membentuk candle merah, dia membentuk candle perlawanan dengan volume besar, berarti ada buying power di area 2080-2100 itu ya aja indikasinya kan. Kalau misalnya Selasa lagi merah tutup di bawah 2080, indikasinya jelek. Itu aja untuk Antam, bisa turun dulu, lebih lama lagi dia naiknya kalau sudah turun, kalau hari Selasa nanti turun. Jadi seperti itu tuh Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 6.975 menguat 5,68%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker summary-nya Inco ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Inco ini bagus. Kenapa? Volume lihat 3 hari langsung meningkat signifikan kan. Berarti ini valid nggak? Harusnya valid. Ini harus dijaga sekarang 6.800-nya. Dan ada pola cup and handle, konfirmasi trendline downtrendnya sudah dipatahkan, harusnya valid. Masih bisa beli nggak? Kalau dikasih koreksi ya bisa aja, nekat aja pokoknya, pakai 6.800. Kalau gagal false out dulu, risknya juga kecil kalau dapat harga bawah. Kalau harga sekarang ya risknya cukup besar, apa nih ya, 4%-an. Kalau Inco itu di grup Borneo Trader tuh udah beli dari 12 April ini. Saat dia membentuk candle merah ini spec buy di 6.400, di 6.375. Sekarang udah floating profit 6% lebih. Seperti itu aja, nekat aja. Kalau supportnya kelihatannya kuat, udah nekat. Ini kan kelihatan dia menjaganya. Dibawa turun, esokannya hijau lagi. Turun, hijau lagi. Berarti memang dijaga, cuman lagi gangguin psikologis saja. Seperti itu ya. Jadi target Inco ini kalau dilihat kondisi seperti ini 7.600. Jadi masih potensi upside-nya 10% lagi. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Kalau mau pakai stop loss, ya stop loss di bawah 6.800, di bawah 6.700 tuh out aja. False break mungkin lebih lama konsolidasi di bawah bisa. Cuman kalau Bapak Ibu mau hold terus sampai bawah ya boleh juga average down. Tapi lebih lama nunggunya, dan resikonya kalau jebol 6.200 makin lama Bapak Ibu nunggu, floating loss-nya makin lebih besar. Seperti itu. Mana nyamannya aja lah untuk Inco ya. Jadi seperti itu untuk Inco. Harusnya ini konfirmasi break. Target selanjutnya ya 7.500, 7.800 sampai bisa untuk Inco. Seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 1015 menguat 0,49%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya TINS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TINS ternyata nutup gap ya. Yang perkiraan saya jangan sampai nutup gap langsung hijau. Memang hijau dia kemarin, tapi hijau tipis, turun dulu baru hijau ya.
Ya ini doji, udah siap-siap ya. Pokoknya pakai aja 1000 kalau Bapak Ibu ada spek buy. Masih oke nggak? Masih oke harusnya. Tins ya, pokoknya minggu ini awal Mei jangan turun, apalagi tutup dari bawah 1000. Jelek. Maksimal Bapak Ibu pun stop loss. Kalau pakai stop loss ya, 3% 4% udah tinggalin aja. Dari harga sekarang ya 1015, kalau turun di 3% 4% udah jelek tuh ya. Harus rebound ya. Minggu ini tuh harus bisa tembus langsung 1060 kalau mau oke ya. Atau jangan tutup di bawah 1000 atau 985. Harusnya pola seperti ini tuh Selasa langsung hijau, langsung rebound kalau mau bagus seperti itu. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1620, menguat 0,3%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka semarinnya Akra sedikit ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Akra itu main-main di puncak aja ya, naik diguyur, tapi dia terus membentuk higher low. Agak beresiko kalau saya sudah nggak punya barang, jadi nonton aja lah untuk Akra ya. Kalau untuk Akra kondisi seperti ini sudah kembali all time high lagi dia hari tanggal 27 April ya, 1670. Oh belum ya, masih 1690. All time high-nya 1700. Mungkin gak all time high, kalau dilihat dari volume meningkat ya bisa aja dia tarik sampai all time high. Cuman high risk sudah ya, harga-harga atas nih sangat beresiko. Jadi seperti itu untuk Akra. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AGI yang ditutup di harga 1900 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia buka sebenarnya AGI ada sedikit akumulasi tapi likuiditas tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk AGI ini di area support. Kalau dilihat volume lumayan meningkat, mungkin akan ada teknik rebound. Target reboundnya uji EMA 20 ini dulu, 2000 level psikologisnya. Kalau Bapak Ibu nekat beli, sekarang kan di area support. Kelihatan dari dulu tuh dia menjaga terus supportnya, pakai aja 1860. Nah turun dari itu berarti cut loss, berarti sekitar maksimal 3% turun ya. Jadi dari harga hari ini 1910 hari Jumat kemarin, kalau dia turun 3% tuh indikasinya udah jelek. Itu aja kalau untuk AGI. Seperti itu untuk AGI. Langsung saja ke saham terakhir. Ada ESA yang ditutup di harga 700, terkoreksi 2,77%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal semarinnya ESA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ELSA sekarang udah di area support, mungkin nggak mantul. Kita lihat aja Senin ya. Belum ada indikasi buying power juga karena ada distribusi. Lihat hari Senin gimana melihat kondisi bid offer, buying power seperti apa. Kalau Bapak Ibu tertarik melihat seperti itu, bisa ikut di kelas scalping Borneo Trader di tanggal 28 Mei. Nanti diajarin bagaimana lihat bid offer, melihat time frame chart lebih kecil, melihat indikasi saham yang mau naik dan yang turun. Jadi biar bisa antisipasi duluan lah. Untuk scalping, untuk swing trade juga bisa dipakai tekniknya. Ya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan kondisi seperti ini juga ESA itu dari dia beberapa kali ARB, saya bilang kalau ARB di area 700 690 itu spek buy, tapi cari profitnya nggak usah tinggi, 3-5% dikasih ya. Tapi ya kalau yang berharap profitnya bisa balik ke harga atas ya susah. Bapak Ibu akan dinaik turunin aja, konsolidasi dulu, belum saatnya dia reversal untuk ESA ya. Sabar-sabar aja. Kalau Bapak Ibu ada yang beli di 700, pokoknya hati-hati kalau dia turun lagi di bawah berapa nih low-nya ya, 700 695. Turun dari situ sih indikasinya jelek untuk ESA. Tapi ada kemungkinan ESA masih konsolidasi, mantul lagi nanti ya dari 700. Arahnya ya masih sama 740 750. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.